Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Bapak Nurdiansyah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Baiklah, saya Tantrika Helsa dari Pendidikan Sejarah 3A untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya mengambil materi yakni organisasi pendidikan taman siswa. Baiklah, yang pertama itu berdirinya taman siswa. Jadi, taman siswa ini pertama kali didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Kemudian, taman siswa ini diberi nama National Underwich Institute Taman Siswa. Sekolah taman siswa ini sekarang itu berpusat di Balai Ibu Pawiyatan atau Majelis Luhur di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta. Dan juga taman siswa ini mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia. Baiklah, selanjutnya yaitu latar belakang didirikannya taman siswa. Nah, yang pertama itu kondisi Indonesia yang pada saat itu berada dalam genggaman kolonialisme Belanda. Nah, seperti yang kita ketahui, saat Indonesia berada dalam penjajahan Belanda, tidak ada hak pendidikan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kemudian, pendidikan hanya diperuntukkan bagi segolongan orang saja. Nah, jadi pendidikan pada waktu kolonial Belanda itu hanya diperuntukkan bagi segolongan orang saja, yakni golongan keturunan Belanda sendiri dan bagi sebagian kecil keturunan pribumi. Nah, golongan pribumi yang bisa menikmati pendidikan adalah keturunan para priai saja, karena tingginya biaya pendidikan dan memang merupakan bagian dari politik pendidikan kolonial Belanda. Kemudian yang ketiga itu adalah pemerintah Belanda sengaja membatasi jumlah penduduk pribumi yang mengakses pendidikan. Hal ini mereka lakukan karena mereka khawatir dengan banyaknya masyarakat pribumi yang menempuh pendidikan akan membahayakan posisi mereka di kemudian hari. Pembatasan tersebut melalui banyak cara, di samping tingginya biaya juga dengan sistem penilaian dan penghargaan yang intelektualis. Kemudian yang keempat, mereka dituntut untuk lulus dari sistem ujian yang ketat dengan banyak tuntutan. Jadi, hal ini menyebabkan belajar tidak untuk perkembangan hidup dan kejiwaannya, sebaliknya mereka belajar untuk mendapatkan nilai-nilai yang tinggi dalam school report-nya atau untuk mendapatkan ijazah saja. Nah, jadi di sini itu mereka hanya dituntut untuk fokus dalam menggapai nilai saja, tidak mementingkan faktor-faktor lainnya. Nah, maka dari itu Ki Hajar Dewantara berusaha mencari cara untuk membebaskan masyarakat pribumi dari pendidikan yang sifatnya intelektualis atau dikenal oleh Ki Hajar Dewantara dengan istilah eksamen kultus dan diploma judge. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Ki Hajar Dewantara kemudian merumuskan kembali sistem pendidikan yang lebih humanis dan bisa diakses oleh sebagian masyarakat pribumi. Maka dari itu didirikanlah Taman Siswa. Lembaga pendidikan taman siswa ini bermaksud mengcounter sistem pendidikan kolonial yang bersifat intelektualis, individualis, dan materialistis, karena pendidikan dan pengajaran sebenarnya harus bersifat memelihara tumbuhnya benih-benih kebudayaan. Cita-cita baru yang menginginkan perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran mulai timbul pada tahun 1920. Cita-cita baru tersebut seolah-olah merupakan bangunan kesadaran kultural dan kebangkitan politik. Cita-cita kemerdekaan yang menjadi jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa menjadi inti sistem pendidikan dan pengajaran yang pada tahun 1922 dapat diciptakan dalam taman siswa.
Baiklah, selanjutnya yaitu konsep pendidikan taman siswa. Nah, jadi taman siswa ini merupakan badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi taman siswa ini, pendidikan bukanlah tujuan, tetapi media untuk mencapai manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Eee, merdeka lahir merdeka lahirnya artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan. Kemudian taman siswa ini anti intelektualisme, artinya siapapun tidak boleh hanya mengagungkan kecerdasan dengan mengabaikan faktor lainnya. Nah, jadi taman siswa ini selain melihat kecerdasan, mereka juga mengutamakan faktor-faktor lain, sehingga pendidikan itu tidak hanya, berfokus pada, pengembangan kecerdasan saja. Baiklah, selanjutnya, taman siswa mengajarkan asas keseimbangan balancing. Nah, jadi apa sih, asas keseimbangan atau balancing ini? Maksudnya yaitu adalah, taman siswa ini, akan menerapkan, setiap peserta didik itu tidak, berkembang kecerdasan dan kepribadiannya itu secara seimbang. Nah, jadi adanya keseimbangan antara perkembangan kecerdasan dan kepribadiannya. Kemudian, konsep yang dikenal dalam pembelajaran di taman siswa dikenal sebagai Among metode atau sistem Among. Nah, Among berarti menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Nah, dalam sistem Among ini mengharamkan hukuman disiplin dengan paksaan atau kekerasan karena itu dianggap akan menghilangkan jiwa merdeka anak. Nah, jadi di dalam sistem Among itu tidak ada kekerasan kepada anak untuk menegakkan kedisiplinan. Jadi, sistem pengajarannya digunakan dengan sistem kasih sayang. Kemudian, guru atau dosen di taman siswa ini disebut sebagai pamong, yang bertugas mendidik dan mengajarkan anak sepanjang waktu. Ciri khas dari pendidikan taman siswa ini adalah Pancadharma. Nah, jadi apa saja itu Pancadharma? Nah, Pancadharma itu terdapat 5. Yang pertama itu ada kodrat alam atau yang dikenal dengan memperhatikan sunatullah, kemudian kebudayaan, menerapkan teori trikon, kemudian ada kemerdekaan, memperhatikan potensi dan minat masing-masing individu, kebangsaan atau berorientasi pada ketuhanan bangsa dengan berbagai ragam suku, kemudian yang terakhir kemanusiaan, yakni menjunjung harkat dan martabat setiap orang. Pendidikan taman siswa ini bertujuan membangun anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka lahir batin, luhur budinya, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohaninya, untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Taman siswa ini memiliki konsep teringa yang terdiri dari ngerti atau mengetahui, ngerasa atau memahami, kemudian ngelakoni atau melakukan. Pendidikan taman siswa dilaksanakan berdasar sistem Among seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersandikan kodrat alam dan kemerdekaan. Nah, pada sistem Among tersebut caranya itu berdasarkan pada sistem Tut Handayani. Untuk mencapai tujuan pendidikannya, taman siswa ini juga menyelenggarakan kerjasama yang selaras antar 3 pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, kemudian lingkungan masyarakat. Prinsip dasar yang dikelola dalam pendidikan taman siswa yang menjadi pedoman yang pertama ada itu adalah ingarso sungtulodo, yang artinya di depan kita atau guru memberi contoh kepada murid. Jadi guru itu bertugas untuk memberikan contoh atau teladan yang baik kepada muridnya. Nah, kemudian ada ing madya mangun karso atau di tengah-tengah murid kita atau guru membangun prakarsa dan bekerja sama dengan mereka. Nah, jadi guru itu harus bisa membawa para siswanya untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, agar mereka itu merasa aktif atau pembelajaran yang dikenal dengan student center, di mana
pembelajaran itu berfokus kepada peserta didik. Nah, jadinya nanti guru bisa membangun, sistem atau rasa keaktifan dari seorang, peserta didik itu. Maka nanti terjadilah interaksi yang aktif antara guru dan peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir adalah Tutur Handayani, dan dari belakang kita atau guru memberi daya semangat dan dorongan bagi murid. Nah, jadi selain kita sebagai guru, selain untuk mentransfer ilmu pengetahuan alam, selain untuk, mendidik peserta didik, mengarahkan, membimbing, kita juga sebagai guru, eee, bertugas sebagai pemberi motivasi atau yang dikenal dengan motivator. Nah, jadi seorang guru itu juga bisa dibilang sebagai motivator untuk mendorong peserta didiknya agar mereka mau untuk belajar, mau untuk berkembang, kemudian mau untuk mengaktualisasikan dirinya ke arah yang lebih baik. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya terkait materi, yakni, organisasi pendidikan, yakni Taman Siswa. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.